Dan pada saat itu ternyata telah banyak ditemukan warga Indonesia yang tewas, bahkan dari tahun ke tahun itu terus meningkat gitu. Jadi angka kematiannya itu terus meningkat. Tercatat sebanyak 532 orang tewas tanpa sebab gitu ya. Maksudnya tanpa sebab tuh nggak diketahui gitu ini dibunuh siapa, dan kayak nggak ada ininya aja gitu, nggak ada jejaknya aja gitu loh. Nah, terus ada juga 367 orang yang tewas karena luka tembak, guys. Kemudian akhirnya pada tahun 1984 ada lagi 170 orang tewas, dan pada tahun 1985 sejumlah 74 orang tewas dan 28 diantaranya tewas karena ditembak gitu. Jadi ya kalau misalnya kita bandingin nih dari awal gitu ya. Halo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Panji Purnama. So guys, jadi di video kali ini Panji mau ngebahas sesuatu yang nggak terlalu jauh gitu ya, masih berkaitan sama kejadian tahun 1998 gitu ya. Tapi di video ini Panji nggak ngebahas tentang pembantaian, penjarahan, ataupun kriminalitas yang dilakukan oleh warga sipil, tapi kejahatan yang dilakukan oleh elit politik di masa itu, guys. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa tragedi 1998 itu merupakan tragedi terkelam di Indonesia, dan pada saat itu juga disertai dengan lengsernya presiden kedua kita, Pak Soeharto ya, dan digantikan oleh Pak B.J. Habibie. Nah, mungkin kalian ada yang udah tahu atau mungkin ada juga yang belum tahu ya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemerintahannya Pak Soeharto ya. Nah, jadi di video kali ini Panji mau ngebahas tentang Petrus, guys. Nah, bagi kalian yang belum tahu Petrus itu merupakan singkatan dari penembak misterius. Petrus ini merupakan kasus yang terjadi antara tahun 1983 sampai 1985. Jadi ya 2 tahun lah ya berjalannya gitu. Atau bisa disebut di masa Orde Baru, guys. Yang dimana ya kita tahu ya, Orde Baru itu merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Soeharto. Nah, peristiwa ini tuh termasuk ke dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia, guys. Karena ya gimana ya, kejadian ini tuh atau ya pasukan Petrus ini tuh mereka sudah melanggar hak asasi manusia dengan cara mengadili seseorang tanpa melakukan proses hukum gitu. Jadi nggak ada pengadilan dulu apa-apa, langsung dieksekusi di tempat gitu, guys. Nah, pelanggaran hak asasi yang dilakukan dalam Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal, guys, atau kejahatan seperti kayak preman, perampok, pencuri, dan lain sebagainya gitu. Nah, pada 1983 tercatat sebanyak 532 orang korban dan 367 tewas karena luka tembak diduga korban penembakan misterius, guys. Nah, ini di tahun pertama ya, di tahun pertama udah menewaskan 367 orang dari 532 orang korban gitu. Ini baru tahun pertama gitu. Nah, terus di tahun keduanya, di tahun 1984 ada 107 orang tewas, dan pada tahun terakhirnya ada 74 orang tewas dan 24 diantaranya tewas karena ditembak gitu. Jadi ya cara eksekusinya ini berbeda-beda gitu ya, nggak cuma ditembak gitu. Nah, jadi guys, latar belakang gerakan Petrus ini awalnya itu ada pada awal tahun 1980-an, guys. Dan pada saat itu ternyata telah banyak ditemukan warga Indonesia yang tewas, bahkan dari tahun ke tahun itu terus meningkat gitu. Jadi angka kematiannya tuh terus meningkat. Nah, Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia atau ABRI ya, dulu ABRI, kalau sekarang TNI gitu ya. Nah, Panglima TNI di masa itu yang bernama Jenderal Leonardus Benjamin mulanya menyalahkan kasus pembunuhan ini kepada geng, guys, atau ya geng-geng motor atau kelompok-kelompok preman gitu ya. Nah, berawal dari situ tanpa pengetahuan publik gitu ya, penembakan misterius ini dilakukan
dan tujuannya pada saat itu untuk menekan angka kriminalitas, guys. Kalau misalnya kita lihat niatnya ini ya bagus ya untuk menekan angka kriminalitas gitu, biar warga Indonesia ini mereka merasa aman gitu, karena para preman, para pelaku kriminalitas ini mereka dihilangkan gitu. Terus pada saat itu operasi ini tuh rencananya akan dilakukan pada bulan Maret 1983 oleh Komandan Garnisun Yogyakarta yang bernama Letkol M. Hasbi. Nah, tapi setelah berita ini tersebar gitu ya, beberapa penjahat menyerahkan diri, guys. Mungkin mereka karena takut duluan ya kalau misalnya harus diculik dan mati tertembak gitu ya. Dan ada juga beberapa yang tertembak dan ada juga yang melarikan diri, dan yang lainnya ada juga yang sampai berhenti melakukan kejahatan gitu ya. Mungkin karena wah kayaknya untuk melakukan kriminalitas udah gak aman nih gitu. Akhirnya mereka berhenti dan bersembunyi gitu ya. Nah, tapi fun fact-nya gitu ya, peristiwa Petrus ini berhasil, guys, membuat angka kejahatan menurun secara signifikan pada saat itu, khususnya di tahun 1983. Kejahatan kekerasan di Yogyakarta menurun, guys. Dari awalnya itu 57 menjadi 20%, dan Semarang juga menurun dari 78% menjadi 50%. Ini perubahan yang cukup efisien ya menurut Panji gitu. Karena sekitar 20%-an turun gitu. 20% itu angka yang menurut Panji cukup besar gitu ya. Nah, terus Garnisun juga kemudian membuat kayak ada daftar gitu ya, daftar baru, dan mengeluarkan ultimatum ke publik kepada semua galis atau preman gitu ya untuk segera menyerah ke markas Garnisun, guys, tanpa perlu menyebutkan nama. Nah, akhirnya lucunya mereka yang merasa preman harus menandatangani pernyataan setuju menahan diri dari kegiatan kriminal, dan jika tidak mereka akan menghadapi tindakan tegas dari pihak berwajib gitu. Nah, tapi karena daftar tersebut penuh dengan misteri gitu ya, karena nggak ada namanya gitu ya, warga ini mereka mulai bertanya-tanya gitu. Kayak apa aku ini penjahat gitu, aku nih termasuk penjahat atau enggak gitu loh. Karena ya apa ya, untuk merasa penjahat enggaknya itu kan kayak kontradiksi gitu loh anjir. Untuk yang merasa bla 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 diharapkan untuk menyerahkan diri gitu. Nah, itu kan gimana gitu anjir, kalau misalnya ada warga yang ternyata dia diakui sebagai preman tapi dia enggak merasa bahwa dirinya preman, kan gimana gitu anjir. Jadi gitu, dari situ warga tuh mulai takut gitu ya, warga Indonesia tuh mulai takut gitu, karena ya takutnya mereka disangka preman gitu, guys. Nah, tapi ternyata hal ini juga itu merupakan taktik pengawasan diri, guys, agar orang-orang sadar akan tindakan mereka dan berhati-hati dalam bertindak. Nah, walaupun teknik ini berhasil ya, Soeharto tetap nggak mengakui, guys, bahwa aksi pembunuhan dan fakta mengenai Petrus yang sudah terjadi itu nggak dilakukan oleh militer gitu. Jadi Soeharto menyangkal itu semua gitu. Ini bukan pekerjaan militer gitu. Militer nggak melakukan ini gitu. Jadi ya kayak apa ya? Pergerakan Petrus tuh kayak underground gitu. Tapi bagi Soeharto gitu ya, para pelaku kriminal yang melawan itu harus ditembak gitu. Ini kan kayak memperkuat opini publik ya, bahwa ternyata wah anjir, ini berarti Petrus nih idenya Soeharto gitu loh gitu, guys. Nah, tapi setelah terjadi banyak silang pendapat serta mendapat tekanan dari internasional, operasi ini akhirnya berakhir di tahun 1985, guys. Tapi nggak kebayang ya kalau misalnya sekarang gitu, sekarang masih diberlakukan. Mungkin ya angka kriminalitas di Indonesia bisa sangat minim gitu, tapi masyarakatnya bisa takut juga gitu, warga bisa takut juga gitu, karena ya bisa jadi kita secara nggak langsung, kita secara tidak menyadari gitu ya, kita sudah melakukan tindak kejahatan gitu. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya gitu. Nah, akhirnya akibat kasus Petrus yang diawali di tahun 1983 ini, tercatat sebanyak 532 orang tewas tanpa sebab gitu ya. Maksudnya tanpa sebab tuh nggak diketahui gitu, ini dibunuh siapa, dan kayak nggak ada ininya aja gitu, nggak ada jejaknya aja gitu loh.
Nah, terus ada juga 367 orang yang tewas karena luka tembak, guys. Kemudian akhirnya pada tahun 1984 ada lagi 170 orang tewas, dan pada tahun 1985 sejumlah 74 orang tewas dan 28 diantaranya tewas karena ditembak gitu. Jadi ya kalau misalnya kita bandingin nih dari awal gitu ya, itu korbannya itu banyak yang mati tanpa diketahui gitu penyebabnya. Ya tiba-tiba udah tergeletak penuh darah dan sebagainya gitu. Jadi yang nggak tahu yang bunuh siapa, dan lapor polisi pun kayaknya pada saat itu polisi juga nggak berani gitu untuk menindak ya orang yang ditindaknya siapa gitu kan. Bingung juga gitu, jadi dilema juga gitu polisi pada saat itu, guys. Nah, masalah Petrus pada saat itu emang jadi berita panas, guys, karena ada yang mendukung, ada juga yang enggak. Mungkin yang mendukung mereka yang tertindas sama preman gitu ya. Mungkin yang mendukung ini mereka para pemilik toko-toko yang suka dipalakin sama preman-preman gitu. Orang-orang yang menolak premanisme gitu, kayak preman itu kan identik dengan mereka nagih-nagihin uang pajak gitu ke toko-toko gitu ya. Dan pemilik toko itu kebanyakan kan orang gitu ya. Ini kayak udah mulai nyambung lah ya sama kejadian yang terjadi yang Panji bahas di konten sebelumnya gitu. Yang enggak mendukung ya mereka yang mungkin keluarganya atau mereka yang merasakan manfaat dari preman ini gitu loh. Kayak misalnya mereka yang merasakan manfaat dari preman pada masa itu tuh kayak misalnya keluarganya mereka ada pendapatan gitu. Terus ya keluarga preman, terus para korban dari Petrus gitu ya. Mungkin mereka yang menolak dari golongan itu, sedangkan yang mendukung ini dari golongan yang lain lagi gitu, guys. Dan aksi Petrus pun akhirnya dianggap telah melanggar hak asasi manusia, guys, karena telah membunuh seseorang tanpa diadili melalui jalur hukum gitu. Jadi ya makanya gitu ya, ketika sekarang ada seseorang yang divonis hukum mati, itu pasti ada pengadilan dulu gitu. Ini nggak ada pengadilan langsung dor gitu kan. Apa dulu nih salahnya gitu. Tiba-tiba main dor aja gitu kan bingung gitu anjing. Nah, Amnesty Internasional juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Petrus ini gitu, guys. Nah, pada akhirnya Petrus diakhiri pada tahun 1985 karena banyak mendapat perdebatan, pendapat dan tekanan dari internasional, guys. Mungkin kalau pada saat itu nggak ada tekanan dari internasional, ya bisa jadi chaos gitu aja. Maksudnya chaos tuh kayak gimana ya? Kalau misalnya kita menganggap seseorang preman itu kan kayak kayak paradigma kita terhadap orang lain gitu loh. Kalau misalnya kita anggap dia preman karena beberapa alasan, ya berarti dia preman gitu. Kalau misalnya dianya nggak ngerasa preman dan dianya baik-baik aja, gimana gitu loh anjing. Waduh. Oke lah, cuman segitu aja dulu mungkin videonya. Thank you buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe. Makasih banyak untuk semuanya. Dan buat kalian yang belum follow Instagram Panji, follow dulu Panji Purnama 11. Dan juga jangan lupa untuk follow Spotify artis Panji Purnama untuk mendapatkan update lagu-lagu terbaru dari Panji. Atau kalian bisa cek lagu-lagu Panji di link yang ada di deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk follow podcast Panji di Spotify Gangguan Malam, yang bakalan upload podcast setiap malam Jumat jam 9 malam, guys. Oke, cuman segitu aja dulu mungkin video dari Panji di konten kali ini. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Saya Panji Purnama undur pamit, and bye-bye.